Halo, halo, halo. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di podcast seru, siaran edukatif ringan dan unik. Terima kasih, Wuh. terima kasih teman-teman telah Oke. hadir pada undangan saya kali ini. Di sini saya sebagai moderator teman-teman ya. Sharing saja. Ini kebetulan kita mengundang para ASN ya, para ASN, CPNS di Kabupaten Aceh Barat Daya dan di Aceh Tenggara. Saya memperkenalkan dulu kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Dr. Iqbal Ardiansyah, beliau spesialis anestesi. Terus ada Dr. Ariwan Selian, SPKJ, beliau spesialis kejiwaan. Ada Bapak Khalil Jihad Azhar, ST, beliau ahli teknik ya. Terus ada Rozi Usliza Saputra, ini para pendekar kita di Satpol PP ya, luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman telah hadir. Malam ini kita akan membahas tentang smart governance ya. Kita akan membahas itu, jadi kita akan bahas tentang good praktiknya di core value ASN, pada smart governance-nya, dan bad praktiknya ya. Jadi dimulai langsung saja karena waktu kita sangat singkat nih teman-teman di podcast seru kali ini. Eh, Langsung saja untuk pertanyaan saya pertama ini teman-teman. Contoh-contoh good praktik tuh gimana ya menurut teman-teman? Ada yang mau memberikan contoh gitu? Good praktik tuh apa sih sebenarnya gitu? Baik, silakan teman-teman dimulai dari siapapun boleh ya. Kita ngalir aja di sini. Yang inovatif gitu apa gitu good praktiknya dalam ASN gitu, dalam bidang kesehatan boleh. Apa nih mau jawab nih? Boleh. Dari mungkin dari Silakan. pelayan kesehatan dulu atau Yang paling senior dulu, Bang Ya, Ariwan. Bang Heriawan. Bang Rewan boleh. Di sini diutamakan senioritas kita soalnya. Di sini saya berikan dulu contoh seperti kayak pelayanan publik gitu. Ya dibuka dulu, jangan di mute ya, Bang Ariwan, jangan di mute. Suaranya dibuka aja. Buka tekan Bang Ariwan. Bang Arian jangan di unmute, WA aja, di WA. mute. Oke, Oke, selamat malam teman-teman. baik Jadi malam. kita Malam akan Bang. malam ya semuanya. Di sini saya akan boleh yang lain dulu. Di sini agak ada sedikit kebisingan izin. Oh boleh boleh, sedang bising sedang bising. Bani silakan, Dokter Iqbal dulu ya. Gimana nih Boleh, pelayanan boleh, di boleh Bang Jos. Rumah Boleh. Sakit Tengku Pekan? Ada nilai-nilai smart Ya, governance digitalnya nggak nih? ya, terima kasih kepada Bang Jos sebagai pembawa acara, ya. Baik, Sebagai pembawa acara dan teman-teman lain yang sudah hadir malam ini. Kita sempat-sempatin waktu untuk podcast kita yang sangat seru dan unik. Ya, baik, jadi pelayanan kita yang di Rumah Sakit Umum Tengku Pekan itu ya sudah banyak mengamalkan praktik berakhlak ya di rumah sakit ya. Nah, berakhlak ini kan terdiri dari 7 poin. Jadi secara garis besar kita walaupun kita mengenal berakhlak ini waktu latsar ini, tapi sebenarnya jauh dari dulu kita udah melakukan eh, azas-azas berakhlak ini ya. Eh, Misalnya aja dari berorientasi pelayanan. Nah, itu kita memang menerapkan sikap ramah kepada pasien, sikap 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, santun itu kan udah dari dulu kita terapkan ya. baik. Kemudian
eh, akuntabelnya juga kita bertanggung jawab atas tupoksi kerja masing-masing, dari pelayan kesehatan, dari staf-staf lain, mulai dari penerimaan pasien di depan, kemudian sampai staf-stafnya yang melakukan pelayanan, baik dari dokternya, perawatnya, staf-staf seperti apoteker, eh, staf-staf di laboratorium, Oke. itu semua melakukan pekerjaan sesuai tupoksinya masing-masing. 5 gitu ya. Itu untuk pelayanannya kita memakai sistem digital nggak, Pak Dokter? Ya Kalau misalnya ini sistem sistem Mm, antrian gitu digital di rumah sakit. ya betul betul. Oke. Kita ikut ikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Oke, Jadi kan adaptif ini ya. kan ya adaptifnya masuk juga. Jadi karena kondisi pasien itu ramai, angka kunjungan itu ramai, jadi kita mempermudah akses pasien itu untuk mendaftar ya. Nah, jadi kita menerapkan sistem online. Jadi ada beberapa aplikasi, itu ada aplikasi yang bisa akses untuk pasien itu mendaftar mendaftar pelayanan untuk berobat rawat jalan, untuk berobat ke poliklinik itu lewat aplikasi itu. Jadi dia nggak perlu antri dari pagi-pagi, dari subuh dia antri kayak gitu. Jadi mm, mempermudah waktu dan mempermudah akses untuk masyarakat. Nah, cuman memang kendalanya kan nggak semua masyarakat kita mm, kayak kayak apa kayak ilmu Smart teknologi ya. Mungkin teknologi ya. kalau yang Lansia gitu. iya, yang orang tua yang di pedalaman itu kan mereka mungkin gadget pun nggak ada mungkin. Nah, Betul, jadi agak betul, betul. terkendala di situ. Tapi untuk Nah, orang-orang yang agak ipteknya agak bagus ya, dia memanfaatkan mudah ya. teknologi-teknologi seperti itu. Heeh. Berarti baik. Dan sistem kita pun terkoneksi antar masing-masing bagian. Jadi ada namanya Oke, SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. baik, Itu baik. alur dari pasien masuk sampai pasien pulang itu terinclude semua di dalam sistem itu. Perkembangan perjalanan penyakit pasien itu Oke, semuanya ada terekam di data elektronik itu. Jadi baik. seandainya nanti dia balik berobat lagi di sebulan atau berapa bulan kemudian, kita masih bisa lihat nih riwayat sakit satu pasien ini yang ke belakang tanpa harus mencari tumpukan-tumpukan status pasien yang menumpuk di gudang gitu ya. Jadi lebih memudahkan dan lebih lebih up to date ya, lebih inovatif mengikuti perkembangan. Baik, terima kasih Dokter Iqbal, sangat keren ya, sangat seru ya pastinya di rumah sakit tersebut. Berikut Dokter SPKJ kita ya, biar jadi ini Oke, perwakilan aja. izin Pak Oke, Ketua. baik. Ya, di sini alhamdulillah malam ini kita bergabung ya di podcast ya. Baik, Smart ASN. Di sini saya hanya menambahi di bagian pelayanan. Di ya, pelayanan di sini juga smart yang saya dialami di rumah sakit juga ya. Biasanya kami kalau memanggil pasien itu berumpama contoh ya, Pak Khalil biasanya. Ini nggak melalui dari komputer, kami memanggil pasien itu dengan nama Pak Khalil, langsung otomatis mikrofonnya langsung bergeming. Itulah istilahnya yang kami alami sekarang gitu ya. cepat. Terus dia melalui apa aplikasi gitu, langsung terpanggil pasien tersebut. Itulah kalau berorientasi pelayanan pada Smart ASN. Terus yang paling mudah lagi untuk dokter juga biasa ya kan. Kalau biasanya itu menggunakan pulpen untuk apa itu penyakit pasien, Ya, apa itu dia biasanya keluhannya, obat-obatannya. Sekarang tidak. Kami menggunakan sistem CMRS yang mana itu sudah bekerja sama BPJS, yang mana aplikasi itu tercatat data rekam medik pasien itu mulai dari tahun 2000, kami sudah melakukannya dari 2023 sampai sekarang. Dan apabila kita oke kan, itu otomatis pasien itu hanya membawa selebar kertas
yaitu nomor urut antrian, langsung ke apotik dengan menunjukkan nomor antrian. Udah langsung terconnecting ke apotik, bahkan ke laboratorium. Itulah smart yang kami alami di rumah sakit. Itulah contoh salah Baik, satu baik. smart yang dialami gitu. Sangat sangat Mungkin itu menarik. aja Pak Suhajat. Ada Baik, lagi teman-teman yang menambahi baik, gitu. baik, Pengalaman baik. aja ya. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya. Di sini dicontohkan tentang pelayanan publik ya pada kesehatan. Untuk Saudara Khalil dan Rozi, boleh ditambahkan tentang contoh-contohnya biar bisa kita lanjutkan di pertanyaan bad practice Smart ASN. Silakan. Paling menambahkan sedikit, tadi sudah dijelaskan dari segi pelayanan ya. Ya, Kalau menurut saya penggunaan teknologi ini juga sekarang ini sangat penting ya untuk sharing informasi di instansi masing-masing. Seperti yang kita tahu di pemerintahan Abdia sekarang juga menekankan untuk mengaktifkan media sosial ya masing-masing SKPK dan juga website SKPK untuk meng-share berita-berita terkini di SKPK. Menurut saya itu sebuah terobosan yang sangat inovatif ya di era perperangan informasi sekarang ini. Jadi baik, dengan kemudahan akses informasi ini yang bisa diakses untuk para pegawai instansi ataupun para masyarakat itu sangat-sangat penting website dan media sosial dari masing-masing SKPK. Mungkin itu baik, saja baik. tambahan dari saya. Oke, baik. Berarti kemudahan explore dari masyarakat untuk pengetahuan tentang rumah sakit tersebut. Baik, dilanjutkan oleh Bapak Rozi kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suhajat. Cuma Oke, menambahkan sedikit ya, dengan adanya era digital ini, mempunyai pelayanan digital ini kan, eh, semenjak CPNS nih kami bergabung di Satpol PP contohnya kan, ya. eh, alhamdulillah akun-akun seperti Instagram, Facebook dan juga TikTok kan mulai aktif kembali. Oke. Eh, jadi masyarakat bisa memantau ataupun em, membuat pengaduan di kolom-kolom komentar kan. Selanjutnya bisa ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan untuk Oke. ditindaklanjuti. Oke. Cukup, Pak Rozi. Ya, ya Baik, cukup Pak saja. baik, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Jawaban sangat jelas dan sangat menarik ya. Kesimpulan di sini saya ambil tentang kesehatan ya, karena teman-teman menguraikan tentang kesehatan. Itu berarti rumah sakit cerdas berarti menghindarkan atau rumah sakit cerdas menghadirkan pelayanan cepat, transparan, mudah diakses, serta humanis dengan ASN yang memegang teguh nilai berakhlak tadi pada 7 poin tersebut. Oke, kita lanjutkan pada pertanyaan tentang bad practice. Apa saja sih contoh-contoh bad practice di sini? Berarti yang menyimpang, contoh ya, menyimpang, stagnan atau merugikan publik. Itu kita bisa berbicara luas itu tentang penyimpangan tersebut. Boleh gimana ada contohnya dari teman-teman? Mungkin dari saya terlebih dulu, Bapak Ya, Suhajat. boleh, boleh, baik. Silakan Pak Khalil. Nah, seperti yang kita tahu, smart government ini di good practice-nya tadi itu adanya penerapan digital. Oke. Namun penerapan digital ini sangat erat kaitannya dengan ladang korupsi ini, kalau menurut saya. Ya, Karena ya. kenapa? Dari segi penerapan digital ini pasti membutuhkan alat-alat atau teknologi-teknologi canggih seperti itu. Dan ujung-ujungnya pasti harus adanya pengadaan teknologi, pengadaan alat, dan sebagainya. Terutama di bidang pelayanan ataupun di bidang kesehatan, seperti yang dijelaskan oleh Bang Iqbal tadi. Nah, ini bisa jadi tantangan buat kita agar tidak terjerat ke dalam arah yang negatif. Salah satunya yaitu praktek korupsi, karena ini sangat syarat praktek korupsi di dalamnya seperti itu. Nah, mungkin salah satu bad practice-nya yaitu korupsi, menurut saya. Betul, betul. Ini tidak jauh kemarin kita isu paling hangat itu ada di Wamenaker ya. Dia hukum siapa yang korupsi hukum mati. Nah, sekarang dia nih hukum mati gimana ya? Mau nggak kira-kira? Aduh, luar biasa Lucu, nih. lucu. Publik Malah ya. minta amnesti lagi Bang. Minta amnesti lagi sama Minta Prabowo biar amnesti. dikiranya Tom Lembong kali ya. Aduh. Ya, Oke, oke, silakan teman-teman dilanjutkan. Ada contoh ya selanjutnya. mungkin
tambahan Bung Jos. Boleh, Nah, silakan. jadi dari pengalaman kita ya memang ini kan ada pro kontra ya. Ya, Kemajuan teknologi ini kan kalau kita pintar mengambil kesempatan ini kan sangat positif, tapi ada juga isu-isu negatif yang dibalik ini semua. Salah satunya tadi contoh rentan untuk korupsi atau markup alat-alat yang dibutuhin kan. ya, Kemudian juga hmm, yang bisa muncul akibat efek-efek apa namanya efek-efek karena kemajuan teknologi ini atau lewat medsos misalnya. Ini kan rumah sakit kita ini lagi gembar-gembornya ya menaikkan isu-isu yang positif lewat media sosial, isu-isu oke. pelayanan kayak gitu. Tapi juga justru di situ mungkin nanti ada oknum-oknum ya, Ya, oknum-oknum yang nggak suka atau nggak nggak puas dengan senang. pelayanan kita, mereka bisa aja tuh membuat komentar-komentar yang menurunkan citra rumah sakit. Betul, Eh, betul, Ya, jadi itu juga poin yang harus kita antisipasi. betul. Seandainya itu memang ada nanti oknum yang menjatuhkan citra rumah sakit. Nah, kemudian juga dari sisi sisi jaringan juga ya. Ini kan Hmm, lokasi kita ini agak agak apa namanya agak pedalaman lah ya, nggak nggak di jauh ya. kota-kota. Ya, jadi sarana telekomunikasi dan jaringan listrik itu memang agak berbeda dengan di kota. Jadi Ya, betul, kalau betul. yang misalnya mati lampu, otomatis jaringan telekomunikasi di sini juga padam total kayak gitu. Itu mungkin karena apa tuh ya? Mungkin karena jaringan internet providernya mungkin belum belum mumpuni kayak gitu. Jadi kalau dia mati ya otomatis yang semua digital yang kita lakukan ini terhambat. Balik lagi ke pelayanan pasti terganggu nanti. Ya, Jadi harus disiapin nih solusi-solusi dari pihak terkait seandainya terjadi pemadaman atau gangguan jaringan itu apa yang bisa dilakukan sehingga tidak mengganggu pelayanan, rumah bahkan sakit. yang paling fatal kan bisa bisa ini berakibat fatal pada pasien, misalnya pasien-pasien yang lagi rawatan intensif atau yang lagi di operasi kayak gitu kan Betul, betul. lebih ini lebih fatal Urgent ya, akibatnya lebih gitu. urgent itu ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Dokter Iqbal. Ditambahkan dari Bang Roji atau Bang Ariwan, silakan untuk contoh bad practice-nya. Oke, sedikit di sini ya, teman-teman. Memang penyimpangan dalam smart government ini saya hanya sedikit saja. Biasanya memanipulasi ya data digital atau sistem online. Biasanya kami ini sering terjadi di rumah sakit. Biasanya kan pasien itu melihat ruangan itu kok penuh, Hmm, padahal pas disurvei di lapangan ada. kosong pasiennya, tapi Oke. Betul, digitalnya betul, penuh betul. gitu ya. Ini Digitalnya sering penuh. terjadi biasanya. Itu salah satu. Itu ya itu salah satu oknum juga. Ada juga biasanya dimatikannya sistem online-nya. Cuman dia gimana ada ruangan penuh nggak? Ada ruangan kosong nggak gitu ya? Biasa di situ saya sering melihat terjadinya Kom ya. penyimpangan ya Ya, ya. dalam ya digital. Ini apanya sistem apanya ini agak rusak kata. Padahal itu dimatikan sistemnya. Terus kemudian pasiennya itu istilahnya mohon maaf katanya pasiennya penuh apa ruangannya penuh padahal ruangannya masih kosong tapi pasien mungkin ya kita nggak tahu ya mungkin ada keluarganya yang mau datang kemungkinan untuk memesan ruangan itu Ya, biasanya dibuat seperti itu positif terus gitu ya. iya di booking bahasa apa kita itu booking Oke. tempat Ya, gitulah ya oke. padahal pasiennya belum sampai itu mohon kita ya sebagai ASN nanti ya tidak memilih siapa itu keluarga ataupun orang lain. Anggap itu yang sakit itu anggap itu diri kita sendiri. Gimana Betul, kalau betul. kita nanti di posisi itu suka memanipulasi data digital ya. Itu tolong untuk kita semuanya.
Mungkin itu dari saya contohnya yang sering saya alami di rumah sakit gitu. Baik, Mungkin. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ariwan. Itu ya sering terjadi. Saya sering juga melihat ya langsung ya. Di Banda Aceh itu seperti itu ada karena ketika kita nggak bawa nama orang di belakang kita, kita susah dapat kamar gitu. Jadi ketika kita tahu Mak nih backingannya ini nih, langsung dikasih kamar sejam kemudian atau 15 menit kemudian. Oke, baik, Langsung silakan masuk ya. Oke, oke. silakan Bang Roji ya. Ditambahkan contohnya apa? Apalagi? Ya, cuma menambahkan sedikit aja. Ini Baik. apa menurut pengalaman yang udah terjadi di instansi kami, misalnya di Satpol PP kan, semenjak aktifnya media-media sosial ini, terutama di akun-akun tuh banyak akun-akun palsu, Oke. yang membuat laporan-laporan tertentu kan, misalnya pengaduan masyarakat nih ada orang gila, tolong diamankan di sini-sini kan. Pas kami cek di lapangan ternyata nggak ada. Oh, salah menggunakan ya, Ah, salah menggunakan iya, salah media untuk sosial. menggunakan. Iya, Oh, baik, baik. Terima kasih. Itu sudah Bang Roji? ya, cuma itu Pak Oke. Swajat. Oke, baik. Terima kasih. Itu contoh yang lain tuh sama aja kayak data pribadi masyarakat seperti KTP, nomor HP, ya itu kayak kita nomor HP kita dari mana sih tahu kayak gitu yang lain tiba-tiba ada nomor masuk gitu kan salah menggunakan informasi itu informasi penting bagi kita karena kan kita biasanya nggak mau diganggu nih kebanyakan banyak yang telepon nomor yang tidak dikenal tiba-tiba nanti udah tagihan ini tagihan itu gitu salah menggunakan identitas tersebut gitu ya. Oke, ini kesimpulan di sini pada bad practice ini berarti intinya praktik menyimpang muncul ketika teknologi hanya dijadikan alat formalitas atau proyek. Oke, bukan benar-benar untuk mewujudkan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektivitasnya. Itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tadi ada good practice, terus ada bad practice. Kita cari solusinya dong. Masa kita ketika ada keunggulan dan kelemahan nggak ada solusi gitu. Apa sih solusi yang bisa kita ambil dari diskusi diskusi kita ini? Boleh silakan ada yang mau menjawab atau menjelaskan solusi apa sih untuk kita agar tidak terjadinya bad practice lagi gitu di smart governance. Boleh? Baik, kalau bicara masalah solusi ya, teknologi ini pastinya semua itu tergantung ke kontrolnya berarti. Nah, apa sih yang bisa mengontrol dari teknologi ini? Yaitu regulasi. Baik lagi ke regulasi. Oke. Jadi di sini yang paling penting menurut saya itu adalah penguatan dari regulasinya dalam penggunaan teknologi itu. Batasan-batasan dari penggunaan teknologi itu agar teknologi ini memang ditujukan ke hal-hal yang positif diatur oleh regulasi itu, tidak ke arah yang negatif. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Sangat jelas ya dimulai dari regulasi teman-teman. Kalau kita memiliki regulasi SOP dari setiap bidang kita, instansi kita itu bakal penyimpangan itu bakal minim terjadi kalau dilakukan secara benar-benar gitu ya. Baik, ada yang tambahkan solusi lainnya, teman-teman? Ya, setuju dengan saudara Khalil tadi kan. Mm-mm. Ya, yang betul yang paling penting itu untuk meredam isu yang bisa 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 dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk keuntungan pribadi itu ya regulasinya diperketat. Kalau sekarang kan memang kalau untuk pengadaan barang dan jasa ataupun obat-obatan misalnya kalau di rumah sakit obat-obatan atau alat-alat kesehatan itu dia memang harus masuk ke sistem aplikasi e-katalog namanya dan itu nggak bisa kita main-main memang deal-dealannya lewat aplikasi itu dan mengurangilah eh, potensi-potensi untuk menaikkan harga-harga atau bermain dengan perusahaan-perusahaan itu udah
mengurangilah daripada kalau kita nggak masuk lewat sistem itu. Nah, Hmm. jadi itu udah berjalan beberapa tahun lah itu, dan sejauh ini lancar-lancar aja dan bermanfaat lah. Tapi namanya balik lagi ke kita masing-masing ya. Kalau kita memang ada niat jahat, nah, bisalah itu terjadi itu, oknum-oknum di belakang itu bisa kalau memang mau. Tapi dengan adanya sistem yang satu pintu kemudian bisa diakses oleh semua orang, transparan sistemnya, itu salah satu upaya untuk mengurangi potensi-potensi terjadinya markup terhadap eh, obat-obat ataupun alat kesehatan di rumah sakit. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Silakan Bang Roji sama Bang Aryawan ditambahkan untuk solusi strategi kita. Oke, sedikit Ketua di sini ya. Saya menambahi sedikit lah untuk apa ya, agar tidak terjadi praktik ya. Yang pertama itu kalau yang lain tadi udah sampaikan teman sudah sangat baik. Saya menekankan lagi ialah kita sebagai ASN ialah penguatan integritas ASN, yaitu nilai berakhlak. Mari kita nanti setelah apa di tempat masing-masing, tolong kalau kita sudah berakhlak, tolong sampaikan juga ke teman-teman ataupun senior kita nanti untuk mengingatkan agar penguatan integritas ASN dengan nilai berakhlak. Kemudian di sini Smart ASN ini ialah transparansi. Misalnya mana tahu ada pimpinan kita kurang transparansi data atau open data, agar semua publik bisa membuka akses yang mereka inginkan gitu. Mungkin itu aja. Baik, Mungkin ditambah oleh ketua lagi. baik, Singkat terima saja. kasih. Baik, Oke, terima dilanjutkan dulu dengan Bang Roji solusi kita. Ya, untuk solusi sebenarnya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Khalil, Pak Aryawan, dan juga Pak Iqbal. Cuma menambahkan sedikit agar nantinya setiap inovasi yang yang digunakan oleh ASN yang berbasis digital itu adanya evaluasi. Kita melihat celah-celah mana yang kurang sehingga untuk ke depan bisa untuk diperbaiki kembali adanya celah-celah itu. Dan juga dengan adanya penguatan IT di ASN. Contohnya Kompetensi dengan ya lagi adanya ya. pelatihan, Ya, iya. Contohnya ada pelatihan itu kan betul, untuk memperkuat aja gitu, Pak. betul, betul. Baik, Oke, Pak. itu saja. Baik, terima kasih teman-teman. Saya menambahkan tentang solusi, strategi ataupun pencegahan ya, pencegahan bad practice ini. Yang pertama yang saya ambil dari teman-teman semuanya itu pembuatan SOP gitu ya, membangun budaya integritas juga, pengawasan yang berlapis ya, multi layer control, teknologi anti manipulasi itu perlu juga saya rasa ya, karena banyak manipulasi data saat ini. Partisipasi publik berkelanjutan itu sangat penting ya. Publik itu harus berpartisipasi untuk perkembangan bad practice ini. Pendidikan dan penguatan kapasitas ASN juga itu di kita sendiri, sanksi tegas dan konsisten seharusnya diberikan. Terus ada evaluasi tadi yang seperti Mas Roji bilang, intinya di sini pencegahan harus berbasis integrasi manusia, teknologi anti manipulasi, pengawasan publik. Jika ketiga-tiganya itu jalan bareng, insya Allah peluang penyimpangan bisa ditekan maksimal. Itu saya rasa, saya yakin seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih semuanya telah hadir di kesempatan kali ini di podcast seru, siaran edukatif, ringan, dan unik. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali di lain waktu. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan sikap saya yang tidak berkenan. Mari dimaafkan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. bermanfaat untuk orang-orang. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Oke. Udah aku stop. Stop record, Bang.